Shalom, selamat malam dan salam sehat bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah keluarga Jemaat Masale, di mana ibadah malam hari ini keluarga yang terjadwal, keluarga Bapak Devri A. Morinto dan keluarga Bapak Teddy Sulistyo. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk bersekutu dalam ibadah malam hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian dari PKJ 27 ayat 1, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilakan kita duduk kembali. Mari kita bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu, untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Maka aku tidak akan mendapat malu, apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian dari PKJ 15, Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku.
hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami datang menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu. Sebab sungguh nyata bagi kami betapa dahsyatnya kuasa dan kasih-Mu terus melingkupi kehidupan kami, sehingga kami masih boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kesempatan yang begitu indah bagi kami semua untuk menyatakan penyembahan kami di hadapan-Mu melalui keluarga kekasih kami, Bapak Devri Morinto, dan keluarga kekasih kami, Bapak Teddy Sulistio. Sekarang hati kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Karena itu biarlah kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami semua, yang olehnya kami dimungkinkan untuk mengerti dan memahami firman-Mu, dan dengan kuasa-Mu juga kami akan diteguh kuatkan dan dimampukan untuk melakukan firman itu dalam hidup yang Tuhan masih perkenan bagi setiap kami. Inilah kami Tuhan, berfirmanlah, sebab kami telah siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saya pilih secara khusus dari pidato perpisahan Yosua di dalam Yosua pasal 23 pada ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-16 tanpa melepaskan ayat-ayat yang mendahuluinya. Yosua pasal 23 ayat yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan demikian, maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka, serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini, yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaplah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik, yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik, sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu.
Demikian sabda Tuhan, terpujilah namanya. Amin. Tema kita bertekun dalam mengasihi Tuhan. Bertekun dalam mengasihi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, kata tekun adalah salah satu kata yang sesungguhnya mudah untuk diucapkan, tapi membutuhkan perjuangan untuk melakukannya. Sebab tekun itu menyangkut keputusan dan ketetapan hati. Keputusan dan ketetapan hati, sikap batin yang kuat untuk bersungguh-sungguh rajin dan tuntas dalam melakukan apapun. Terlebih yang berkaitan dengan perintah Tuhan. Jadi ketetapan hati untuk hidup dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Orang yang tekun biasanya tidak mudah untuk mendua hati. Seorang yang tekun adalah seorang yang hidupnya fokus pada tujuan yang sudah ditentukan baginya. Dan karena itu setelah Yosua menguraikan beberapa hal dalam pasal 23, maka pada ayat yang ke-11 ini dia katakan, maka demi nyawamu bertekunlah. Jadi kata tekun itu erat hubungannya dengan hidup matinya seseorang. Kalau kita tekun, maka kita hidup. Kalau kita tidak tekun, maka kita mati. Dalam hal kehidupan beriman pun demikian. Kalau kita tekun di dalam penyembahan kepada Tuhan, maka berkat adalah bahagian kita. Tetapi jikalau kita tidak tekun di dalam melakukan hukum Tuhan, maka kutuklah yang akan menjadi bagian kita. Jelas di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 15, di sana dijelaskan bahwa orang yang tekun sajalah yang menghasilkan buah. Orang yang tekun saja yang menghasilkan buah, dan buah yang dihasilkan itu adalah buah yang baik. Ketekunan orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus akan membuat imannya semakin kuat dan dewasa, dan karena ketekunan itu maka hidup mereka akan menghasilkan buah. Ketekunan adalah sikap batin untuk tetap tertancap satu di dalam Tuhan, tidak mau terpisah daripadanya, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan pokok anggur yang baik, bahwa akulah pokok anggur yang baik, kamulah ranting-rantingnya. Bila manakah ranting itu berbuah? Ranting itu berbuah jikalau ia tertancap baik pada pokok yang satu. Ranting itu berbuah jikalau ia bisa dipelihara dengan baik dan dipangkas daun-daun yang tidak berguna. Jadi ini adalah sebuah proses di mana kita mau dibentuk oleh Tuhan dengan berupaya meninggalkan segala hal yang tidak menghasilkan buah, segala bentuk kejahatan dan keinginan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, dan selalu siap untuk dipelihara sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga dengan itu buah kita akan lebat. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita belajar dari pribadi Yosua yang berusaha konsisten dengan keputusannya dalam mengasihi Tuhan. Saat Tuhan Allah memanggil Yosua untuk menjadi pemimpin Israel, usianya pada waktu itu 80 tahun. Jadi ketika Musa telah tiada, umur Musa dicatat di dalam kitab Ulangan 120 tahun.
Jadi ada beda 40 tahun antara Musa dengan Yosua. Ketika Musa dipanggil oleh Tuhan, ia berusia 80 tahun juga. Bagaimana buktinya? 40 tahun ia hidup di istana Mesir. Setelah itu dia menjadi buronan 40 tahun. Dan pada usia yang ke-80 tahun, maka Tuhan memanggil dia dari Midian untuk kembali ke Mesir. 40 tahun ia bersama-sama dengan bangsa Israel melakukan perjalanan pengembaraan di padang gurun. Dan usia 120 tahun dicatat di dalam kitab Ulangan, sebenarnya penglihatannya masih jelas, kekuatannya tidak hilang. Tetapi Tuhan tidak menghendaki dia untuk masuk ke Kanaan. Tuhan telah mempersiapkan pengganti baginya. Siapa dia? Tidak lain adalah Yosua. Kenapa Yosua? Kenapa Tuhan memilih Yosua? Ada sebuah pelajaran yang sangat indah. Ketika Musa memilih 12 pengintai, lalu mengirim mereka untuk memata-matai daerah yang akan mereka masuki. Dari 12 pengintai itu hanya Yosua dan Kaleb yang tetap berkomitmen untuk percaya pada janji Tuhan, dibandingkan melihat kenyataan yang seolah-olah mustahil bagi bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Mereka tetap komit. Yosua tetap komit untuk percaya. Memang benar bangsa yang mendiami negeri itu adalah bangsa yang badannya kekar. Kemudian kota-kota mereka adalah kota-kota yang berkubu, sehingga mustahil dengan kekuatan manusia bisa ditembus. Tetapi kita ada bersama dengan Tuhan. Itu komitmen Yosua. Ia tetap memiliki prinsip yang kuat bahwa melangkah bersama dengan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan karena itu Tuhan memilih dia. Di dalam Yosua pasal 1, Tuhan datang secara pribadi kepada Yosua dan mengutus dia menjadi pemimpin atas bangsa itu. Sekarang hambaku Musa telah tiada. Bersiaplah sekarang engkau melangkah dan memimpin bangsa ini masuk ke tanah perjanjian. Apa yang dilihat oleh Yosua tidak menjadi persoalan bagi Tuhan. Jikalau Yosua percaya, maka semua tantangan dan masalah yang ada pasti bisa diterobos. Nah, itu tekad dan komitmen yang tetap dipegang kuat oleh Yosua sampai pada waktu ia berusia 110 tahun. Ia mengucapkan kata-kata perpisahan ini. Kini tiba saatnya aku akan menjalani segala yang fana. Ada sesuatu yang mau kutinggalkan bagimu, supaya kamu tetap dijaga dan diberkati oleh Tuhan. Maka satu saja kuncinya, kasihi Tuhan. Itu kuncinya. Lalu bagaimana mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan tidak hanya sekedar di mulut saja. Mengasihi Tuhan tidak hanya sekedar di bibir saja. Mengasihi Tuhan berarti berusaha untuk memelihara perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Kamu tidak boleh mengaburkan identitas dirimu sebagai umat pilihan. Sehingga dikatakan kamu jangan kawin-mawin dengan mereka. Berbicara kawin-mawin dengan bangsa-bangsa Kanaan, saudara-saudara, mau menjelaskan kepada kita lebih daripada itu. Bukan hanya pertemuan laki-laki dan perempuan, tetapi juga dalam hal kehidupan spiritual. Apa kejatuhan Salomo? Tidakkah kejatuhan Salomo karena ia mengambil perempuan-perempuan lain, dan perempuan-perempuan itu mempengaruhi dia sehingga ia menyondongkan dirinya kepada Baal lalu meninggalkan Tuhan.
Jadi ini persoalan identitas. Sehingga Yosua mengatakan, kalau kamu memelihara perintah Tuhan dengan tidak berpaling daripadanya, maka Tuhan akan memberkati hidupmu dan Tuhan akan memelihara kamu. Buktinya, ketaatan dan kesetiaan yang sudah kita alami sepanjang perjalanan pengembaraan itu, Tuhan telah nyatakan kepada kita. Dalam bacaan kita tadi dikatakan, tidak ada satupun yang difirmankan Tuhan yang tidak digenapi. Semuanya digenapi. Jadi dahsyat kuasa Tuhan, dahsyat kasih Tuhan. Tetapi Tuhan juga mau supaya kita berupaya untuk memelihara perintahnya, hidup menurut perintahnya, sehingga dengan itu menjadi bukti bahwa kita adalah orang-orang yang taat dan setia untuk menyembah Dia. Yang kedua, yang hendak disampaikan oleh Yosua kepada bangsa Israel sebelum ia meninggal, yakni berpaut kepada Tuhan. Berpaut kepada Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, adalah lengket. Sama seperti yang dicatat di dalam Mazmur 91. Coba buka Mazmur 91. Saya mengajak kita untuk membuka Mazmur 91 ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-14 mau menjelaskan tentang keberpautan dengan Tuhan. Dikatakan di sana, sungguh hatinya melekat kepadaku. Melekat artinya intim, karib. Nggak mau pisah, nggak mau cerai. Apapun tantangan resiko yang akan diperadapkan karena iman kepada Tuhan, ia tidak akan pernah goncang. Tuhan Yesus katakan seperti ini, sama seperti dunia membenci aku, demikian juga dunia akan membenci kamu. Aku mengutus kamu ke tengah-tengah sarang serigala. Ini adalah medan yang sangat membahayakan kehidupan beriman. Bagaimana caranya supaya kita selamat? Apa daya domba? Domba adalah binatang yang lemah. Binatang yang bergerak lambat. Apa dayanya jikalau ia berhadapan dengan serigala? Tetapi saudara-saudara, kekuatan domba ada pada sifatnya yang mau selalu bersama. Jadi ia tidak mau keluar dari kumpulan. Sehingga ketika bersama-sama, binatang apapun sangat takut jikalau berhadapan dengan gerombolan. Entah itu binatang kambing atau domba. Karena itu Yesus katakan, domba yang hilang itu adalah domba yang lari dari kumpulan. Ia menyimpang dari jalan yang lain, dari kerumunan yang ada. Sehingga itu ia mudah tersesat lalu jatuh. Sehingga kekuatan kita saudara-saudara adalah di dalam kebersamaan. Yesus mengatakan seperti ini, jikalau dua orang saja di bumi ini bersepakat meminta kepada Bapa, maka permintaan mereka dikabulkan. Jadi kehidupan bersama itu adalah kekuatan. Dan karena itu Tuhan mau supaya kita saling terikat satu dengan yang lain. Keterikatan satu dengan yang lain akan memungkinkan kita untuk saling menasihati, saling memotivasi, dan di dalam semuanya itu kita saling mendukung untuk tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga ketika kita melekat erat dengan Tuhan, apa yang Tuhan katakan, aku akan membentenginya. Jadi kekuatan dan kekuasaan Tuhan akan membentengi kehidupan kita. Sama seperti jikalau kita bersatu erat, satu kawanan dengan satu gembala, maka kekuatan apapun tidak akan menjadi ancaman bagi kita untuk menikmati kehidupan. Sehingga dengan hal-hal inilah, maka Yosua mau mengingatkan kita supaya kita tetap berpaut dan terikat erat dengan saudara bersaudara, sesama saudara seiman,
dan terikat erat dengan Tuhan. Manakala kita terikat erat satu dengan yang lain dan hati kita terpaut dengan Tuhan, maka di dalam Mazmur 133 dikatakan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, karena itu mari, ketekunan sangat dituntut Tuhan daripada kita. Ketekunan untuk mengasihi Tuhan dengan cara bagaimana? Dengan cara terus memelihara perintahnya. Saya yakin dan percaya Opa Teddy adalah bersama dengan Oma Teddy adalah pribadi-pribadi yang selalu setia membaca firman Tuhan. Ya, bertekun di dalam doa, bertekun di dalam penyembahan. Pun demikian hatinya terus berpaut kepada Tuhan. Nah, mudah-mudahan firman ini akan memberikan penguatan bagi kita semua. Sehingga dengan demikian janji Tuhan akan berlaku juga bagi kita semua, bahwa kita akan diberkati dan kelimpahan kasih Tuhan akan terus mewarnai perjalanan kehidupan kita. Terpuji namanya, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita telah diberkati melalui firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan Yesus, di mana kita akan mendengarkan firman Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil kita memberikan persembahan syukur kita, mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 288 ayat 1 dan 2, mari puji Raja Sorga. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya, puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Pujian kekal rahmat-Nya bagi umat dalam aib, dulu kini selamanya, panjang sabar maha-baik. Puji Dia, puji Dia, yang setianya ada. Kita akan satu dalam syafaat telah ada dikirimkan kepada kami. Karena itu mari kita berdoa. Kita berdoa. Segala puji bagimu ya Allah, Bapa kami di sorga, untuk nikmat dan kasih karunia-Mu yang terus memungkinkan kami untuk menjalani hari-hari kehidupan ini, walau kami sadar tidaklah mudah, penuh dengan tantangan, penuh dengan pencobaan, terlebih di tengah-tengah situasi kondisi pandemi yang masih
melanda dunia ini. Tapi kami yakin dan percaya badai pandemi ini pasti akan berlalu. Karena Tuhan mengasihi kami semua. Terima kasih untuk kebersamaan ini, kami boleh menyatakan penyembahan di hadapan-Mu melalui persekutuan doa, memuji-muji nama-Mu, dan juga mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu mau mengajak kepada kami supaya kami terus bertekun mengasihi Tuhan. Kasih kami kepada Tuhan adalah kasih yang tidak dapat ditawar dan tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan. Kami harus total melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kami harus serius melakukan segala hukum dan ketetapan-Mu. Kami harus bertekun di dalam doa dan penyembahan serta mendengarkan firman-Mu. Itulah bukti bahwa kami mengasihi Tuhan. Pun demikian kami melekat erat dengan Tuhan dan melekat erat dengan saudara bersaudara. Sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang terus berketeladanan di hadapan Tuhan untuk menjadi berkat bagi dunia di mana kami berada. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman ini akan meneguhkan dan menguatkan keluarga kekasih kami yang mendapatkan pelayanan pemberitaan firman pada malam hari ini. Biarlah mereka terus diteguhkan untuk tetap percaya bahwa segala janji Tuhan adalah amin. Segala janji Tuhan adalah benar. Dan Tuhan akan terus bekerja untuk mendatangkan yang terbaik bagi setiap orang yang Engkau sapa selaku anak. Karena itu kiranya Engkau memberkati keluarga kekasih kami Bapak Devri Morinto dalam segala gumul mereka di tengah-tengah menjalani kehidupan yang sulit sekarang ini. Engkau tahu Tuhan harapan mereka, harapan Bapak Devri Morinto. Tuhan jaga, Tuhan lindungi dan Tuhan pelihara, berikan kuat dan sehat badani kepadanya. Sehingga ia tetap menaruh harap kepadamu walau sulit jalan yang harus dia tempuh di dalam menafkahi kehidupan rumah tangganya. Berkenan Engkau membukakan jalan baginya untuk mendapatkan tempat bekerja yang baik. Berkenan Engkau memberkati kehidupannya agar ia senantiasa menerima yang terbaik dari apapun yang ia kerjakan, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga kehidupannya, kehidupan rumah tangganya terus dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Ya Bapa di sorga, karuniakan hikmat dan kearifan bagi istri kekasih, ibu rumah tangga. Sehingga ia tetap bertekun di dalam doa siang dan malam, untuk membawa kehidupan keluarganya, untuk meletakkan harapnya hanya kepada Tuhan. Sehingga melalui seorang ibu di tengah keluarga, berkat dan damai sejahtera-Mu, sorga-Mu akan dihadirkan di tengah keluarga. Hamba berdoa buat anak-anak yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan keluarga, buat Axel, buat Seles, buat Adrian dan Arpandi. Anak-anak ini adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan yang Tuhan hadirkan di tengah keluarga. Karena itu hidup dan masa depan mereka kami pertaruhkan di dalam kuasa-Mu. Tuhan tolong mereka, lapangkan jalan untuk meraih masa depan mereka. Sehingga anak-anak ini kelak boleh menjadi anak-anak yang sukses, berhasil, untuk meraih yang terbaik demi hidup mereka, dan di atas semua itu nama Tuhan yang dipermuliakan, perlengkapi dengan akal budi dan kepandaian, bahkan kekuatan dan kesehatan. Engkau memberkati akan orang tua yang ada di Luwuk dan juga oma yang ada di Macini. Tuhan topang hidup mereka semua di dalam menikmati masa tua, sehingga mereka senantiasa merasakan damai sejahtera-Mu untuk menyaksikan sukacita dan kebahagiaan dari anak-anak dan cucu-cucunya. Pun demikian kami berdoa untuk Bapak Teddy Sulistio. Tuhan, Engkau mengerti akan harapan orang tua kekasih kami. Kiranya kuasa-Mu akan terus menopang dia, menjaga dia, melindungi dia. Ia terus berpaut kepada Tuhan
Dan karena itu biarlah kuasa dan kasih-Mu akan terus dinyatakan dalam segala harapan dan kerinduan. Karena itu karuniakan kuat dan sehat badani kepadanya, sehingga di dalam menikmati masa tuanya, damai sejahtera-Mu akan tetap dirasakan, dan dalam hidupnya hanya nama Yesus yang diagungkan. Pun demikian buat Oma Teddy, Oma Rini, Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Kurniakan kuat dan sehat badani kepadanya, roh hikmat dan kearifan, agar ia terus bertekun di dalam iman yang sudah ia pilih, untuk menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan karena itu lapangkan jalan baginya untuk menyaksikan segala kasih dan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, melalui kehidupan rumah tangganya, melalui kehidupan anak-anak cucunya. Sehingga tidak ada alasan baginya untuk tidak mengucap syukur kepada Bapa di sorga bersama-sama dengan Opa Teddy. Terima kasih Engkau terus jaga dan lindungi kedua orang tua kekasih kami dalam harapan mereka berdua, khususnya dalam segala rencana untuk menjual rumah tinggal mereka. Tuhan sendiri yang akan membuka jalan, Roh Kudus Tuhan akan bekerja, dan Tuhan sendiri akan mendatangkan pembeli sehingga semuanya dapat dijalani dengan baik, transaksi dapat berlangsung dengan baik, dan Opa Oma Teddy pada akhirnya boleh menyaksikan kuasa dan kasih-Mu, dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa untuk anak-anak karunia-Mu di dalam rumah tangga mereka masing-masing, untuk Papa Andreo, dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, dalam usahanya, kiranya diberikan kelancaran, damai sejahtera-Mu akan terus ada dalam menikmati hidup karunia Tuhan. Pun demikian buat Teni, biarlah Tuhan bisa menjamah agar tetap setia dengan Tuhan Yesus dan mengangkat tanggung jawab di tengah-tengah keluarga. Berkat kasih dan kuasa-Mu kiranya terus dinyatakan dalam hidupnya secara pribadi dan juga dalam pekerjaan dan rumah tangganya. Memberkati Nunun dengan keluarganya, Tuhan, Engkau telah menyatakan kedahsyatan kuasa-Mu dengan menyelamatkan saudara kekasih kami Nunun, sehingga ia boleh diluputkan dari segala mara dan bahaya saat ia mengalami COVID-19. Terima kasih Tuhan, semua hanya karena Tuhan, sehingga perkara ini dapat dilewati dan ia boleh pulih kembali. Pun demikian kami berdoa untuk Yeyen, biarlah ada sukacita dinyatakan dalam kehidupannya. Pun demikian Tono di dalam pekerjaannya, kiranya perlindungan yang daripada-Mu akan terus dinyatakan. Terima kasih Bapa di sorga bahwa pada hari ini anak kekasih Hani, Tuhan nyatakan pertambahan usia setahun lagi sehingga genap berusia 41 tahun. Kami sendiri sadar kami tak dapat menambah barang sehasta dari perjalanan hidup kami. Jikalau pertambahan usia itu dinyatakan kepada kami, sungguh-sungguh ini adalah kasih dan kebaikan-Mu. Sehingga dengan itu pula kami berdoa kiranya pertambahan usia ini akan menumbuhkan keyakinan dan iman buat kekasih kami Hani, untuk terus berpaut kepada Tuhan dan tetap percaya akan segala janji-Mu. Teguhkan dan kuatkan imannya, agar ia tetap menaruh harap kepada Tuhan dan meletakkan segala rencana-rencana ke depan, baik itu di dalam pekerjaan dan rumah tangganya. Kiranya Tuhan memberkati juga Okta di dalam segala harapannya, cucu-cucu dalam pendidikan, dalam pergaulan. Kiranya Tuhan senantiasa mengawal hidup mereka semua, sehingga tidak satupun daripada cucu-cucu karunia Tuhan yang Tuhan hadirkan buat kedua orang tua kekasih kami yang gagal di dalam meraih kehidupan, tetapi bersama dengan Tuhan mereka menerima yang terbaik, dan pada akhirnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga untuk seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya terus mengawal dan menjaga kehidupan mereka semua. Damai sejahtera-Mu akan terus dinyatakan dalam kehidupan masing-masing. Pun demikian kami yang boleh
menikmati kebersamaan pada saat ini. Tuhan memberkati kehidupan kami semua, rumah tangga kami semua, anak-anak kami Tuhan berkati. Bahkan opa-opa dan oma-oma di Jemaat Masale, Tuhan berkati mereka semua, agar damai sejahtera-Mu tetap ada dalam kehidupan masing-masing. Diberkatilah setiap mereka yang telah terlibat dalam pelayanan ini. Diberkatilah kiranya kekasih kami Mama Gian yang boleh menjadi liturgis pada saat ini. Biarlah hikmat yang daripada-Mu akan terus memampukan dia untuk menjalani kehidupan pelayanan, pun demikian kehidupan rumah tangga. Memberkati Pina, memberkati Cali dan Nando, memberkati kehidupan rumah tangga hamba-Mu, istri hamba-Mu, anak-anak hamba-Mu. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebersamaan ini. Kami juga berdoa syafaat untuk mereka yang sedang bergumul karena duka cita. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga kekasih kami, Ibu Sarce Manganan, di mana ibunda kekasih Tuhan telah muliakan, juga ibunda dari Ibu Sarce Manganan adalah tante dari Oma Salata. Karena itu, hiburkan segenap kaum keluarga di tengah-tengah kehilangan orang yang mereka kasihi. Teguhkan dan kuatkan mereka untuk rencana-rencana ke depan, teristimewa dalam rangka mengantar jenazah ke tanah kelahiran di Tanah Toraja. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau berkenan untuk korban syukur umat-Mu. Kiranya apa yang sudah dipersembahkan ini dapat ditata kelola dengan baik demi pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Dan bagi mereka yang sakit, Tuhan lawat mereka dan pulihkan keadaan mereka. Berdoa untuk Bapak Jonathan Sampetoding, untuk Bapak Victor Manguma, untuk Bapak John Latana, untuk Bapak Tadirerung, untuk Ibu Deborah Salempang, untuk Bapak Simon Puasa, untuk Oma Ta'anak, dan masih begitu banyak yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan tolong mereka dan pulihkan keadaan mereka. Inilah doa kami Tuhan, inilah ungkapan syukur dan terima kasih kami. Semuanya kami sampaikan bukan dengan nama lain, melainkan nama Yesus Kristus Tuhan mualis kami yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, menanti berkat dari Tuhan. Kita menyanyikan NKB 73, Kasih Tuhanku Lembut. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut, dan ku dapatkan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagiku punya dalam kasih besar, kasih besar. Kasih besar tidak terhingga dan hanya benar. Kasih besar
Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, teruslah letakkan pengharapanmu hanya kepada Dia. Tetaplah percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang baik. Kasihi Dia dengan sepenuh dan dengan segenap hatimu, maka hidupmu akan diberkati. Arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk. Sebelum saya kembalikan ke liturgis, saya menyapa keluarga Bapak Morinto, Depri Morinto. Selamat ulang tahun buat Ade Adrian yang boleh dipertambahkan usianya pada tanggal 30 yang lalu, 30 Oktober. Pun demikian buat keluarga kekasih Bapak Teddy Sulistyo, terlebih khusus buat anak kekasih Hani Londa Sulistyo yang pada hari ini boleh berulang tahun. Selamat panjang umur, kiranya kasih Tuhan terus dinyatakan dalam perjalanan hidup ke depan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Demikian ibadah kita, saya kembalikan ke liturgis. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini, mewakili keluarga yang menjadi pelayanan malam hari ini dan seluruh sidang jemaat Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Joni Delema STH yang telah menyampaikan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini dan telah mendoakan kita semua. Diucapkan pula terima kasih kepada tim musik dan tim multimedia. Kiranya Tuhan senantiasa memberi kesehatan, kekuatan dan memberkati kita semua dalam pelayanan. Dan biarlah firman Tuhan malam hari ini menjadi kekuatan bagi keluarga Bapak Devri Morinto dan keluarga Bapak Teddy Sulistyo. Tuhan senantiasa memberkati dalam kehidupan bersama keluarga. Dan kepada kita semua, selamat malam, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.